Betapa kerusakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Lira News Channel. Jumpa lagi bersama kami Pasukan Menang Banyak. Obrolan apa adanya tapi penuh makna. Seperti biasa kami didampingi jurnalis senior. Sebelah kanan saya Caong dan sebelah kiri saya Bang Dosi. Kita akan bahas isu yang paling mutakhir dan viral pada hari ini. Setidaknya dari kemarin sampai hari ini adalah adanya indikasi pembusukan kabinet Prabowo Subianto oleh orang dalam sendiri, dan itu disampaikan oleh mantan Panglima TNI Pak Jenderal TNI Pak Gatot Nurmantio dalam ulang tahun kelima kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Yogyakarta kemarin pada 18 Agustus 2025. Nah, ini mengkhawatirkan sekali nih kalau memang indikasi itu betul, dan sangat mungkin publik meyakini karena yang menyampaikan adalah mantan Panglima TNI. Menurut Caong gimana nih kira-kira, apakah ini akan kemudian mengubah sikap Prabowo untuk lebih waspada atau dianggap angin lalu? Ya wajar kalau kemudian seharusnya dari informasi itu Prabowo bersikap lebih waspada, ya kan? Karena ini politik, Bung. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Gatot itu fenomenologis belaka. Karena sudah banyak orang tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Gatot itu ya memang begitu, cuman dia membungkusnya saja sehingga diupayakan menjadi sebuah kesadaran baru pada tingkat Prabowo gitu. Jadi selama ini kayaknya bahwa masa bodoh dengan apa yang terjadi. Nah, kajian intelijen itu kan mengumpulkan puzzle-puzzle dari seluruh fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian politik yang ada. Itu sama Gatot dikumpulkan, lalu kemudian dikasih analisa. Misalnya beruntut dari kasus kenaikan PPN di awal tahun, terus gas melon kemarin itu ya, terus kasus Sri Mulyani ogah-ogahan, ya kan, pagar laut dibiarin. Terus apalagi itu pajak lah, ya kan? terakhir PBB. Dan kemudian mereka bikin letupan-letupan di daerah-daerah sehingga kemudian menghilangkan kepercayaan bahwa di tangan Prabowo itu negara nggak aman, beras susah, meskipun pada saat yang sama dia menggembar-gemborkan bahwa surplus, ya kan? Swasembada beras, apa bla bla. Ini kan kemudian membuat rakyat menjadi tidak percaya pada Prabowo. Kau omong-omong aja ini, ya kan? Jadi kalau ada orang yang menilai begitu, wajar saja. Karena selama Prabowo ini tidak banyak terbukti gitu loh, mengejar Rano juga sampai ke ini kan belum juga. Padahal di sekitarnya itu ada semua itu maling-maling itu, ya. Di kabinetnya itu ada koruptor-koruptor itu. Kenapa nggak ditangkap aja? Jadi hubungannya peristiwa itu dengan pembusukan seperti apa? Ya itu pembusukan itu dari dalam. Namanya kalau dalam politik itu ada istilah political decay. Ya, pembusukan politik. Nah, pembusukan politik itu biasanya memang datang dari orang-orang dekat dari kekuasaan itu. Biasanya mereka menjadi penjilat di lingkaran istana, ya kan? Yang kemudian dia memberikan data-data yang sesat, ya kan? Data-data yang tidak sesuai dengan faktanya, sehingga kemudian seorang presiden itu bisa tergelincir mengambil keputusan-keputusan yang salah. Padahal perlu diingat, keputusan presiden itu sangat berdampak strategis, bisa mengguncang sebuah negara. Jadi berarti brutus ya berarti? Orang-orang itu brutus, apalagi itu orang-orang ex presiden yang lama, ya kan? Biasanya kalau ingin membersihkan, kalau sebuah rezim itu korup, maka tidak benarlah memelihara orang-orang anasir-anasir korup itu. Tidak bisa. Yeah. Jadi kalau strukturnya tidak berubah, apalagi culture-nya. Jadi kalau sebuah korporasi itu kan kalau misalnya perusahaannya tidak berenergi, ya
tidak berdaya atau bahkan bangkrut ya kan, lalu kemudian di take over oleh perusahaan yang lain, maka pasti dia rebranding untuk apa? Mengubah seluruh culture yang ada di sini. Jadi seluruh kegiatan pembusukan itu nanti endingnya adalah pemerintah kacau, masyarakat kacau, dan Prabowo jatuh gitu ya? Iya, bisa saja. Yang jatuh bukan Gibran, malah jatuh Prabowo. Prabowo ya. Nah, jadi Prabowo jangan mengambil langkah-langkah yang backfire pada dirinya. Jadi jangan mengambil langkah-langkah konyol, seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal apa-apa. Oke. Bagaimana Bang Dosi melihat fenomena itu? Bukan fenomena lagi, kejadian itu ya, rentetan kejadian dari Januari sampai sekarang 10 bulan itu selalu ada kebijakan yang kemudian dianulir oleh Presiden Prabowo. Artinya memang ada upaya untuk menjelekkan ya, karena semua dianulir gitu. Kecuali kalau kemudian Presiden mengiyakan, kita bisa memaklumi, tapi ternyata dianulir, artinya kebijakan itu tidak setuju dengan ini Prabowo. Apakah betul ini sebuah pembusukan dari dalam? Kalau menurut saya sih nggak jauh dari situ ya. Karena pembusukan itu kalau tadi mengutip istilah politik itu kan ada pembusukan itu selalu dari kepala katanya kan. Ikan itu busuk dari kepala. Artinya kalau emang rejim ini busuk ya Prabowo dulu yang busuk. Dan kepalanya dulu. Jadi apalagi nih yang menyampaikan ini ya mohon maaf Pak Jenderal Gatot ini kan termasuk salah satu tokoh, terutama ya tokoh lah kita bilang ya, tokoh yang masuk dalam kelompok sakit hati ke Presiden Jokowi, yang kebetulan saat ini Prabowo lebih dalam tanda kutip sayang kepada Jokowi. Nah jadi komentar Pak Gatot ini jadi nggak natural gitu loh. Jadi ada tendensius di belakangnya. Jadi kalau bilang rentetan peristiwa tadi, menurut saya sih enggak lah. Karena terlalu jauh gitu loh. Terlalu spekulatif kalau kita bilang bahwa rentetan peristiwa itu adalah muaranya menjatuhkan Prabowo. Ini nggak semudah itu menjatuhkan presiden. Kecuali yang satu-satunya yang bisa menjatuhkan pemimpin itu kan ya kalau bukan karena ekonomi, ya korupsi. Artinya ekonomi itu rakyat lapar semua. Jadi rakyat ini nggak lapar, terjadilah Krismon 98, Soeharto jatuh. Jangankan Prabowo, Soeharto pun jatuh kan. Jadi kalau hanya sekedar demo-demo di daerah A, B, C, D, lalu dikait-kaitkan ini muaranya akan ke Jakarta, ya terlalu jauh. Kalau demo-demo itu kemudian menjalar ke setiap kabupaten, setiap kabupaten seperti Pati semua, itu artinya kan terjadi kerusuhan. Enggak ada, artinya nggak semudah itu gitu loh Bang. Karena untuk menciptakan satu kerusuhan itu kan nggak mudah. Kalaupun ini memang didesain kan. Jadi menurut saya ini bukan by design, tapi memang ya natural aja bahwa di Pati misalnya kemarin pajaknya naik berapa ratus persen, 250%, Cirebon 1000. Iya, kemudian masyarakatnya protes, ya misalnya bupatinya meralat itu udah selesai. Bukan by design, ya masih jalan itu, Pati. Iya, kalau misalnya nanti misalnya bupatinya yang paling puncaknya itu kan paling bupatinya di Bang Zul kan, selesai urusan. Paling itu puncaknya kan. Artinya analisa, dugaan, dan konspirasi bahwa seluruh rentetan peristiwa itu yang kemudian dibatalkan oleh Prabowo itu bukan sebuah gerakan yang sistematis dan struktur untuk menjatuhkan Prabowo. Kalau istilah anak muda itu istilahnya cocok logi lah. Cocok logi. Jadi cocok-cocokan gitu. Oke. Tapi kenapa kalau kemudian seluruh kebijakan itu dibatalkan oleh Prabowo? Ya, semuanya kan batal, gas melon batal, PPN batal, semuanya batal. Ya, bahkan kasusnya pagar laut ya. Itu pertama kan Prabowo yang bilang cabut kan, nggak lama kemudian si Nusron yang melanjutkan lagi. Ini setiap presiden pasti menghadapi masalah kayak gini, pasti banyak masalah-masalah di daerah yang memaksa presiden itu turun tangan banyak. Bukan hanya Prabowo yang mengalami itu. Di zaman Jokowi lebih parah kan.
Jokowi harus menghadapi pandemi loh. Itu kan nggak gampang mengendalikan itu. Nah, ya, kalau pandemi kan bukan konspirasi itu, alam, itu kan alam. Untuk mengatasi masalah gitu. Itu masalah nasional gitu. Artinya masalah-masalah seperti ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan masalah yang dihadapi Jokowi gitu. Ya, tapi sebagai warga negara, Pak Gatot boleh kan menyampaikan masukan itu kan? Ya, boleh-boleh aja. Cuma publik melihatnya jadi nggak murni gitu. Karena Pak Gatot itu kan kita tahu dari dulu memang anti Jokowi. Dan bukan dari dulu, baru setelah ya, makanya setelah beliau dipecat dari mantan Panglima. Makanya kalau kita baca-baca di medsos tadi itu kan komentar-komentarnya gitu. Jenderal, mohon maaf nih Pak Gatot, jenderal tidak terpakai lagi karena sakit hati, tidak akan membuat Anda berhenti membenci, kan gitu komentar-komentar. Iya. Bagaimana Cak Ong? Ini pendukung Jokowi bilang katanya Pak Gatot tidak kebagian dulu, sekarang nggak kebagian lagi, jadi analisanya terlalu jauh lah. Minor ya. Terlalu cocok logi. Gimana? Tidak cocok logi. Gimana? Bukan sekedar cocok logi, tapi itu kan analisa terhadap fakta-fakta yang muncul di permukaan dan itu dirasakan masyarakat gitu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu hanya cocok logi atau hanya dilarikan kepada kepentingan pribadi Pak Gatot misalnya, dan saya kira Pak Gatot itu tidak seremeh-temeh itu gitu loh, di dalam konteks mencermati keadaan bangsa ini. Ingat dia dua panglima dong, panglima TNI ya dia kan. Jadi bukan sosok sembarangan, dia tentu punya staffing yang menganalisa, yang memberikan feeding dengan data-data ya kan. Tidak melulu begitu, mungkin ada lah sedikit, paling dari 90% itu hanya berapa, hanya 100%, mungkin hanya 10% lah anunya kekecewaan terhadap Jokowi misalnya, atau kekecewaan terhadap keadaan ini. Bagi dia sebagai seorang patriot ya, patriot bangsa, tidak pada tempatnya kemudian memendam kebencian yang begitu rupa ya, yang mungkin paling banyak itu 10% ya dari dari kecintaan dia terhadap bangsa ini. Menurut saya apa yang disampaikan Gatot itu warning bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja, dan itu membutuhkan satu dukungan dari banyak pihak, satu perhatian yang lebih dari seluruh anggota masyarakat, karena kita tidak bisa membiarkan seorang pemimpin berdiri di atas jurang gitu, di pinggir jurang. Harus kita rame-rame ambil dia agar selamat gitu. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kemudian menginsafi benar bahwa persoalan ini bukan persoalan remeh-temeh. Karena seluruh dinamika yang ada di negeri ini itu pasti dipotret oleh para intel internasional ya, yang mereka bekerja di seluruh kedutaan besar. Jadi monitor semua Pak, secara real time. Karena itu kalau kemudian tentara misalnya difungsionalisasi, misalnya disuruh jadi ini, itu berbahaya Pak. Saya sudah konsultasi sama ahli militer ya, bahwa itu tidak boleh sebenarnya, itu militer mengerjakan tugas di luar non militer. Karena itu akan ada report dari kedutaan besar kepada negaranya masing-masing. Karena mereka bertugas untuk menganalisis kondisi sebuah bangsa, tempat di mana mereka bertugas. Itu atas militer, atas intelijen juga seperti itu pekerjaannya. Ya. Presiden Prabowo kira-kira merespon nggak atas masukan dari Pak Gatot? Tentu saja akan di-report ya, dianalisis. Pasti seorang presiden itu mendapatkan masukan dari mana-mana. Apakah itu lembaga strategis ya, apakah mulai dari BIN ya, Badan Intelijen Nasional, dari TNI, dari yang di-hire dia, misalnya lembaga studi, lembaga kajian yang dia ingin, masukan staff dan segala macam. Presiden harus punya banyak pintu data sehingga data itu betul-betul tersaring, gitu kan, sehingga lalu kemudian itu menjadi kebijakan atau langkah-langkah taktis dari seorang kepala negara. Oke, kasus ini bagaimana korelasinya dengan pernyataan Koni yang mengatakan apakah Jokowi akan membiarkan Prabowo sampai 2 tahun? Gimana korelasinya? Iya, itu sangat korelatif ya kan.
Kalau kemudian apa yang disampaikan Koni beberapa waktu yang lalu itu benar adanya, ya, dan itu katanya keluar dari mulut Roslani, ya kan, dan itu sangat menarik dengan fenomena yang muncul hari ini dan peringatan Pak Gatot tentang kondisi bangsa ini. Saya kira sangat berhubungan itu secara intelijen, ya. Jadi informasi-informasi itu kan harus diolah secara intelijen, ya, sampai pada posisi informasi itu betul-betul valid dengan yang di lapangan. Ya, Bang Dosi, kalau ini terjadi secara sistematis, ya, struktur, ya, terjadi pada anak buahnya Pak Prabowo sendiri, bagaimana mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah kebetulan atau ditolak sebagai sebuah konspirasi? Karena itu terjadi sekali lagi dari Januari, Februari, Maret, April nggak ada. Karena April Mop, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada terus itu. Kesalahan-kesalahan itu selalu ada dan selalu diselesaikan oleh Prabowo sendiri. Gitu. Ya kalau kesalahan-kesalahan anak buah pasti banyak, Bang. Misalnya di pemerintahan sebelumnya pasti terjadi. Tapi sekali lagi ketika Pak Gatot menyampaikan itu sebagai sebuah warning, kayaknya terlalu rendah gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Yang bisa menjatuhkan presiden itu atau menggerogoti presiden itu cuma itu doang, bahwa ekonominya dihancurin atau dibikin kasusnya. Ya itu kan itu kan bisa dilakukan oleh menteri-menteri dengan salah mengambil kebijakan. Ya, yang terjadi sejauh ini kan belum ada. Wah, ada banyak sekali yang produktif yang itu menyinggung perasaan rakyat. Misalnya guru dan dosen itu membebani. Pernyataan Sri Mulyani itu kan tidak sepantasnya kalau itu benar misalnya. Ya. Kalau pernyataan itu benar, kan tidak sepantasnya dia mengatakan itu. Siapa lagi? Kan banyak sekali itu menteri-menteri Prabowo hari ini. Gini, kalau yang menyampaikan bukan Pak Gatot mungkin orang akan percaya. Tapi kalau ketika Pak Gatot memberikan warning dan lalu dikaitkan dengan Jokowi, orang akan berpikir ulang kan, ini pasti karena sakit hati. Jadi apa ya, nggak bersih gitu istilah mainnya. Jadi apa yang keluar dari Pak Gatot tidak dipercaya gitu loh. Sudah Kalau skeptis dulu ya? Ya kita pasti skeptis duluan. Kita pasti curiga dulu kan. Karena yang menyampaikan beliau, kecuali yang menyampaikan misalnya yang netral, misalnya siapa lah ya, kita anggap satu tokoh yang betul-betul netral lalu menyampaikan kritik ke Jokowi atau Prabowo, itu baru kita terima. Paling tidak kita bisa mencerna dengan jernih gitu loh. Tapi kalau ketika anti Jokowi memberikan kritikan, ya kita pasti berpikir langsung, oh sakit hati. Udah. Tapi di era sekarang nyari yang netral susah, karena pasti akan dicap berpihak kan. Ya. Dan sementara kami kan selama ini memang netral kan, tidak, bukan gerakan politik sebetulnya kami itu. Kami itu adalah gerakan moral, mengingatkan, mengingatkan dan memberi semacam acuan atau warning, tanda-tanda rambu-rambu. Selama ini seperti itu, selama 5 tahun seperti itu, rambu-rambu. Ya, tapi kami kan selama ini bisa dianggap publik itu ya anti Jokowi gitu. Oposisi lah. Jadi sekali lagi memang agak rumit juga kalau Pak Gatot bilang ini akan mengarah ke penjatuhan Prabowo. Kayaknya nggak pas juga gitu. Terlalu jauh. Saya kira ini ya memang menjatuhkan presiden bukan perkara gampang. Tetapi mengacaukan negara itu sangat mudah. Caranya banyak sekali yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh orang. Apalagi dia berada dalam struktur kekuasaan. Ketika sebuah kebijakan presiden itu misleading dengan apa yang diharapkan rakyat, dia bisa tergelincir kapan saja, anytime. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya yang paling mungkin dan paling cepat melengsarkan seorang pemimpin hanya itu doang caranya kan, secara kacaukan ekonomi rakyatnya atau bikin kasusnya, cuman itu kan kasus yang bersangkutan presidennya. Kalau di luar itu, kalau masih rakyatnya masih kenyang, masih bisa makan, bisa paketnya internetnya masih banyak, nggak bakal terjadi, percaya. Masih bisa ke mall, meskipun ngadem doang. Walaupun Rojali dan Rohana nggak masalah. Tapi ketika
rakyat masih menang banyak bisa makan, ya presiden aman. Ya, tapi seandainya setiap kabupaten itu terjadi seperti halnya Kabupaten Pati, apakah itu tidak menakutkan untuk seorang presiden? Ya kalau semua iya, tapi kan di Indonesia ini sekitar 500 berapa kabupaten kota. Yang terjadi hanya berapa sekarang? 3. Di bawah 10 lah. Di bawah 10, artinya masih 0, ya, persen dari jumlah kabupaten. Relatif aman. Tidak bakalan mampu menjatuhkan presiden. Wah, iya, nggak semudah itu. Oke, letupan-letupan itu sebetulnya masih terlalu jauh ya untuk menggerakkan kekecewaan publik begitu ya. Makanya kecuali krisis ekonomi, ya jangankan ini 1-2 kabupaten langsung ke Jakarta bisa terjadi kan. Puncaknya kan kalau Jakarta udah dikuasai, demo di mana-mana dan Jakarta sudah meledak, maka selesai lah. Ini di dalam struktur sosial itu ada namanya mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kita itu nggak bergerak sama sekali. Ya karena mahasiswa juga baca itu. Baca apa? Baca soal kami itu dan Pak Gatot itu. Mereka paham kok. Sepaham dengan Bang Gatot? Ya pastilah. Mereka kan baca situasi juga kan. Apakah mereka sudah dicekokin gitu? Yang nyekokin apa? Ya siapa kayak yang berkepentingan kan? Ya bisa jadi. Kalau soal namanya politik ya. Namanya politik. Iya. Seluruh cara dipakai. Tapi menurut saya ya, bukan ada baiknya, harus sebenarnya presiden itu memperhatikan dengan betul apa yang disampaikan Pak Gatot. Jangan lihat siapa Gatotnya, tetapi lihatlah apa konten yang dia perhatikan. Materi yang disampaikan ya. Di dalam Islam pun ada ajaran jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Iya. Jadi dengan demikian maka kita tidak terjebak kepada orang, tapi kepada isu, kepada substansi. Jadi seorang kepala negara, pemerintahan, jika dia ingin eksis terus, maka dia harus menganalisis seluruh percakapan publik, termasuk yang loyal dan yang benci. Karena di dalam masyarakat itu selalu ada tiga kelompok ya. Yang kalau kita kaji secara politik itu ada 3 kelompok. Pertama kelompok loyalis ke pemimpin atau kepada kekuasaan, sehingga orang ini tidak akan pernah mau sang dewanya itu diguyok-guyok atau dihina, direndahkan, dikritik bahkan ya. Tetapi ada kelompok 2 namanya kelompok ambivalens. Yang kelompok ini secara politik enggak kemana dia kemana dia untung, kemana baru dia mampus, oportunis. Orang bilang jadi ambivalens. Jadi sikapnya selalu mendua. Dia di tengah-tengah mengayun kemana. Tapi selalu menang banyak ya. Itu yang menang banyak ya. Dalam politik orang kayak gitu yang menang banyak. Tapi secara material bukan secara moral, apalagi intelektual ya. Iya. Tetapi ada lagi kelompok yang diidentifikasi sebagai oposisi sejati. Jadi ini gampang sekali dia tapi sebenarnya yang berbahaya yang di tengah-tengah itu tadi. Yang oportunis. Asal ada uang, asal untung banyak, itu banyak. Ya kerjakan. Dan itu banyak sekali ya. Di dalam politik kita yang masih miskin ini, ya, para politisi kita itu kan miskin. Iya. Miskin mental, miskin intelektual, miskin di dalam mencandra masa depan. Kan itu mereka korupsi. Iya. Jadi kemiskinan itu bukan hanya material mereka. Saya rasa para anggota DPR itu kaya-kaya semua, kan? Karena nggak mungkin kaya di zaman seperti sekarang itu lalu kemudian jadi anggota DPR karena modalnya banyak. Iya. Tapi yang lebih fatal lagi adalah otak mereka, pikiran mereka itu miskin. Iya. Tapi artinya kalau gitu keberadaan orang-orang seperti kami tetap diperlukan sekali untuk sebuah pemerintahan kan? Ya, jadi kritik itu Pak sangat penting di dalam mendorong demokrasi agar dia on the right track. Tidak mulai tergelincir. Ya. Oke. Ya. Saya kira ya cukup ya. Ya cukup. Terima kasih pembicaraan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan masukan untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.